Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Taekautsarani dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Psikologi Profetik yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan dan Ibu Erlina Wijayanti. Baik, jadi buku Psikologi Profetik ini diterbitkan pada Yayasan Penerbit Haji Kartini di Kota Kudus pada tahun 2024. Jadi masih sangat baru sekali teman-teman. Nah, untuk ketebalan buku ini yaitu terdapat sekitar 62 halaman dan terdapat 10 bab pembahasan. Baik, jadi kali ini saya akan membahas bab 1 sampai dengan bab 5 beserta kekurangan dan kelebihan dari buku Psikologi Profetik. Oke teman-teman, kita masuk ke bab pertama. Jadi bab pertama ini berjudul Konsep Manusia dalam Perspektif Profetik. Nah, di sini tertulis bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan pada diri setiap masing-masing individu. Nah, di sini juga terdapat 4 ragam relasi manusia. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, kemudian hubungan antar manusia, dan ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau dengan Allah. Nah, jadi manusia dalam pandangan Islam itu berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang bersifat ketuhanan, teman-teman. Di sini juga penjelasannya sangat jelas. Pak Agus dan Ibu Erlina mencantumkan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dasar dari konsep manusia itu ada 3 teman-teman, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan juga makhluk ketuhanan menurut buku Psikologi Profetik ini. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 2. Nah, di bab 2 ini berjudul Sejarah dan Perkembangan dari Psikologi Profetik gitu teman-teman. Jadi psikologi profetik ini juga bisa disebut sebagai psikologi kenabian. Karena apa? Karena profetik itu berasal dari kata prophet atau bahasa Inggrisnya dari nabi. Jadi psikologi profetik adalah psikologi kenabian. Nah, psikologi kenabian ini adalah ilmu yang membahas dan mengkaji tentang eksistensi jiwa dan gelar jiwa dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam melakukan evolusi dan transformasi diri melalui pemahaman dan pengalaman agama secara totalitas berdasarkan wahyu ketuhanan seperti Al-Quran dan hadis. Nah, jadi psikologi profetik ini menjadikan sikap-sikap yang sudah Nabi Muhammad lakukan sebagai acuan dasar dalam sudut pandang psikologis. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3. Jadi bab 3 ini membahas tentang persamaan perbedaan psikologis profetik dan psikologi Islam. Jadi walaupun sama-sama Islam tapi terdapat perbedaannya teman-teman. Untuk pengertian dari psikologi profetik sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk pengertian psikologi Islam yaitu sebuah studi tentang jiwa dan perilaku manusia yang didasarkan pada sudut pandang Islam. Nah, untuk perbedaannya, untuk profetik itu dia lebih berfokus pada sifat-sifat kenabian seperti yang saya jelaskan tadi, menjadikan sifat-sifat Nabi Muhammad sebagai acuan dasar. Sedangkan untuk psikologi Islam itu lebih kepada tingkah laku yang berdasarkan konsep ajaran Islam. Seperti itu. Untuk persamaannya yaitu sama-sama mempelajari dan membahas tentang eksistensi jiwa, tingkatan jiwa, gelar jiwa, dan mahkom jiwa, termasuk membahas apa itu akal, nafsu, qalbu, amarah, dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 4. Nah, di bab 4 ini berjudul Peluang dan Tantangan dari Psikologi Profetik. Nah, ngomong-ngomong tentang peluang dan tantangan untuk psikologi profetik di era globalisasi ini tentunya sangat banyak ya teman-teman ya. Salah satu contohnya yaitu mungkin saya menjadikan media YouTube seperti yang saya lakukan sekarang sebagai sarana untuk penyebaran teori psikologi profetik. Nah, untuk tantangannya itu merupakan peluang ya teman-teman. Nah, untuk tantangannya sendiri ya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang psikologi profetik. Jadi nggak banyak yang cari tahu seperti itu. Tapi mungkin bisa dikaitkan dengan psikologi Islam dan membawanya kepada psikologi profetik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab 5 yaitu jiwa dalam psikologi profetik.
jiwa dalam psikologi profetik. Jadi di dalam sini itu jiwa atau an-nafs berarti roh yang sudah bersatu dengan jasad. Nah, di sini juga terdapat tingkatan jiwa. Ada lumayan banyak ini teman-teman. Ada 7. Jadi yang pertama adalah jiwa rabbani, kemudian jiwa mutmainah, jiwa radiyah, jiwa mardiyah, jiwa kamilah, jiwa insani, jiwa hewani. Nah, untuk kita manusia pada umumnya ya teman-teman, itu kita berada pada tahapan jiwa hewani dan jiwa insani. Sedangkan Nabi Muhammad berada pada tahapan jiwa kelima, yaitu jiwa kamilah. Sekian dari saya untuk review bab 1 dan bab 1 sampai bab 5. Selanjutnya adalah mereview kekurangan dan kelebihan dari buku Psikologi Profetik. Untuk kekurangannya sendiri, terdapat beberapa penulisan typo dalam buku ini dan juga ada beberapa kalimat yang belum selesai ditulis. Kemudian secara covernya mungkin cukup menarik, cuman bisa lebih diarahkan ke arah psikologi kenabian agar pembeli juga paham tentang apa sebenarnya buku ini. Nah, untuk kelebihannya, penulisannya sangat rinci dan mendalam, sangat detail, dan bahasanya juga mudah dipahami. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.